Bab 5446. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Alam Tuhan, 4 alam Daozu, Daotai, Daohai dan Daowen tidak bisa disebut memasuki rumah. Hanya Kaisar Daofu yang benar-benar bisa memasuki rumah itu. Mengapa? Karena lapisan transformasi ini, meskipun rumah besar Tao yang dibuka melekat pada meridian Kaisar Seni Bela Diri dari rumah besar Tao, itu lebih seperti membuka tubuh kedua dalam tubuh seni bela diri. Kekuatan Tao yang terintegrasi di setiap rumah besar Tao dapat dilampirkan dengan kekuatan atribut. Alam Qi disebut kekuatan Tuhan. Qi Tao yang paling umum adalah 5 jenis emas, kayu, air, api, dan tanah. Bagaimanapun, kelima kategori ini dapat dikatakan sebagai kategori utama. Ada pula yang lain, namun jarang. Jika selatan seperti salju, Qi Tao yang terintegrasi adalah atribut es. Pada analisa akhir, itu juga air, tetapi masih berbeda dengan air. Qi Tao dari perpaduan bunga, awan dan bambu adalah atribut kayu. Namun, ini menunjukkan bahwa kekuatan Tao mengembangkan bunga. Segala jenis bunga juga aneh untuk diserang. Inilah keunikan dan pesona ranah Kaisar Taoisme. Orang yang mencapai langkah ini adalah orang yang sebenarnya. Dia menonjol dan memasuki rumah di sepanjang jalan. Bukan hanya Mu Yun yang menyaksikan keduanya bertarung kali ini. Long Xuanwu, sekarang di 10 penjuru Taoisme, juga prihatin dengan pertarungan antara kedua wanita tersebut. Dia juga ingin menerobos dan membuka Daofu, tapi masih ada jarak tertentu yang harus ditempuh. Namun, melihat keduanya bertarung, jelas itu akan membantu latihan mereka. Long Xuanmei masih bertanya tentang 9 istana, dan Xie Susu kini telah mencapai 8 trigram. Qi pemahaman Tao telah meningkat secara signifikan. Hanya dalam 20 tahun, bagi sebagian orang, itu tidak kurang dari kerja keras ratusan tahun. Long Xuanwu melihat pertarungan antara Hua Junzu dan Nan Ruxue dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kedua wanita ini telah sepenuhnya berubah setelah mencapai Kaisar Daofu. Qi Tao dari bambu Huayun adalah atribut dari kayu, dan Qi Tao dari selatan seperti salju adalah atribut es. Di satu sisi, Xie Susu berkata sambil tersenyum, Zuer dan Ruxue adalah wanita kebanggaan gerbang bintang 9 dan gerbang Nanyang. Makna tambahan ini, mereka pantas menjadi wanita yang saya ucapkan terima kasih atas bukunya. Long Xuanwu berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Xie, kamu tangguh lagi sekarang. Kamu baru saja bertanya tentang dunia gosip. Aku khawatir mereka akan menghancurkanmu sampai mati. Xie Susu bergumam, sampah yang lembut, kamu iri dan sebagainya, dan jangan katakan apa-apa lagi. Long Xuanmei sekarang berada di tingkat 9 istana Taoisme. Long Xuanwu menanyakan 10 arah. Mu Yun juga bertanya tentang 10 area. Hanya saja dia mengucapkan terima kasih kepada buku tersebut dan bertanya tentang 8 trigram yang sebenarnya lebih rendah. Tapi dia tidak bisa disalahkan. Hua Junzu, Nan Ruxue, dan Long Xuanmei meminta tanpa batas, dan mereka akan tahu untuk beristirahat. Tapi bagaimana dia bisa punya waktu untuk istirahat? Oh, pesonaku. Memikirkan hal ini, Xie Susu menghela nafas dalam hatinya. Long Xuanwu memandang Mu Yun dan berkata, saudaramu, apakah kamu tidak jauh dari Kaisar Rumah Tao? Baiklah, Mu Yun lalu berkata, hampir, aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Qi Tao, Long Xuanwu berkata dengan aneh, kamu telah memilih jenis Tao Qi yang mana? Yang disebut Qi Tao adalah integrasi kekuatan atribut. Kayu emas, air, api, angin, petir, dan sebagainya. Integrasi seperti apa? Mu Yun benar-benar tidak memikirkannya. Tidak, Long Xuanwu kemudian berkata, jangan khawatir. Bagaimanapun, jika kamu yakin, kamu hanya dapat memilih salah satu dari Qi Tao. Hanya satu yang bisa dipilih. Mu Yun berkata dengan takjub, saya pikir saya bisa memilih satu untuk saat ini dan mengintegrasikan lebih banyak yang lain di masa depan. Tentu saja tidak, Long Xuanwu berkata dengan serius, kekuatan mengintegrasikan atribut kekuatan Tao disebut Qi Tao. Qi Tao itu murni, ledakan tingkat Tao Fu Tianjun cukup kuat. Jika beberapa jenis Tao Qi digabungkan, kekuatan Tao itu kompleks dan serangannya secara alami akan melemah. Masuk akal untuk mengintegrasikan beberapa jenis, tetapi keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Mu Yun mengetahuinya dengan jelas. Apa yang harus dia integrasikan? Pokoknya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula,
Kecuali emas, kayu, air, api, dan tanah, ada semua jenis Qi Tao yang aneh di dunia. Ada banyak yang sangat sombong. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia terkejut dan berkata, misalnya, saya mendengar dari ayah saya bahwa ada seorang kaisar hati Tao di masa lalu. Ketika dia berada di ranah kaisar Taoisme, Qi Taoisme bukanlah kekuatan berbagai atribut, tetapi tubuh yang meledak. Tubuh yang mudah meledak. Bagaimana cara mengintegrasikannya? Melawan orang dan langsung meledak. Long Xuanwu segera berkata, yang disebut tubuh peledak adalah prajurit itu mengintegrasikan Qi yang unik. Xie Susu segera berkata, aku juga pernah mendengarnya. Pada saat itu, ada seorang raja surgawi Tao di wilayah Beilong. Qi Tao yang terintegrasi adalah bayangan. Posturnya bisa seperti bayangan. Dengan bantuan kekuatan Tao, dia bisa bersembunyi di balik bayangan. Lalu, Long Xuanwu dan Xie Susu berbicara tentang berbagai jenis Qi Tao yang aneh. Hal ini tidak hanya memungkinkan Daoli mendapatkan berkah berbagai atribut seperti emas, kayu, air, api dan tanah, tetapi juga berkah aneh lainnya. Inilah Qi Tao, alam Raja Surgawi Daofu, setelah membuka Daofu, menjadikan dirinya kemampuan unik Daofu. Ini berbeda dengan kekuatan darah. Mu Yun mendengarkan keduanya dan menyadari sesuatu. Aku akan tutup mulut, kata Mu Yun dan langsung masuk ke guanya. Dia sudah tahu, perbedaan terbesar antara alam Raja Surgawi dalam Taoisme dan alam Tuhan dalam Taoisme adalah bahwa Taoisme memiliki atribut yang unik. Mu Yun tiba-tiba teringat, karena kamu memiliki kekuatan fagositosis dan pemurnian. Mengapa Anda tidak membiarkan rumah Tao Anda memiliki Qi Tao, yaitu energi menelan? Selama bertahun-tahun, dia melahap dan memurnikan darahnya. Tujuan murninya adalah untuk membunuh lawannya, kemudian melahap esensi lawannya, Qi dan Dewa Darah, dan meningkatkan budidayanya. Tetapi jika Anda dapat menjadikan Qi Tao Anda, itu adalah energi menelan. Saat Anda bertarung dengan lawan, tidak peduli apakah lawan diserang atau dibunuh oleh atribut apapun, jika Anda mendesak formula Tao dan membunuh pedang Qi, pedang itu Qi diubah oleh kekuatan Tao, yang menampung dan melahap serangan lawan secara langsung. Ini adalah jalan baru. Memikirkan hal ini, Mu Yun tidak sabar untuk mencobanya. Jadi, lain kali, Long Xuanwu, Long Xuanmei, dan lainnya, saat berlatih sendirian, sesekali keluar untuk berlatih satu sama lain, dan mulai mengontrol formula Wang Pin mereka sendiri di waktu yang sama. Mu Yun adalah retret dan latihan harian, yang tidak pernah muncul lagi. Dalam sekejap, 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun terakhir, semangat pencerahan Wu Dao Tiansu telah diserap oleh beberapa orang. Seringkali, kami mencoba satu sama lain di sini. Selama 10 tahun terakhir, ranah setiap orang tidak berubah. Sekarang, Bambu Nanruksue dan Hua Jun berdiri di luar lembah dan bertarung lagi di udara. Kedua wanita ini telah mencoba satu sama lain selama 10 tahun dan lebih mengenal satu sama lain. Di antara tembakan, mematikan, tapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Long Xuanwu, Long Xuanmei dan Xie Susu menyaksikan perang dari kejauhan. Kekuatan Ruksue dan Junzu hampir sama. Setelah persidangan, mereka akan kembali ke gerbang Bintang 9 dan gerbang Nanyang. Saya khawatir mereka akan memiliki status yang lebih tinggi. Long Xuanmei berkata dengan gembira, saya harus bekerja lebih keras untuk mencapai Daofu Tianjun secepat mungkin. Di satu sisi, Xie Susu melihat penampilan bahagia Long Xuanmei dan berkata dengan getir, Mayor, mereka sangat kuat. Apakah kamu tidak merasa buruk? Long Xuanmei sekarang bertanya tentang 9 istana. Tapi bagian selatan seperti salju. Baik Hua Jun dan Zhu adalah Kaisar Daofu. Mereka telah membuka Daofu. Long Xuanmei terkejut dan berkata, mengapa aku harus merasa tidak enak? Bukankah seharusnya aku bahagia? Selama 30 tahun terakhir, hubungan ketiga wanita tersebut semakin erat. Lagi pula, dia sering berperang 4 orang dengan Xie Susu, dan bahkan kehilangan rasa malu pada langkah terakhir. Ketiga wanita itu tenang dan relatif, dan hubungan mereka memanas dengan cepat. Melihat ekspresi bahagia di wajah Long Xuanmei, Xie Susu menghela nafas. Dia baru saja bertanya tentang dunia gosip. Hua Junzu dan Nanruksue kini telah membuka Daofu, dan sepertinya mereka akan membuka Daofu kedua. Jika dia terus seperti ini, bukankah dia tidak akan bisa mengangkat kepala besarnya sepanjang hidupnya dan hanya bisa secara pasif mengangkat kepala kecilnya dan melekatkan dirinya pada keindahan ini?
maka Anda akan kehilangan posisi Anda. Apa yang harus saya lakukan? Aduh, memikirkan hal ini, Xie Susu menghela nafas. Long Xuanmei melihat kekasihnya seperti ini dan buru-buru menghibur, Xie Lang, jangan sedih, kami tidak akan membencimu. Tidak suka, Xie Susu bahkan lebih tertekan. Tentu saja aku tahu kamu tidak akan membenciku. Anda ingin mengganggu saya setiap hari dan memberi Anda makan. Tapi aku lelah. Oh, pesonaku. Saat ini, serangan bambu Nanruksue dan Hua Jun semakin dekat dan kuat. Sudah 10 tahun sejak mereka membuka rumah besar Tao yang pertama, dan mereka menjadi semakin mahir dalam mengendalikan kekuatan Tao. Dan dalam ujian ini, para Zongmen telah menyiapkan formula raja yang sesuai untuk mereka, berpikir bahwa mereka dapat memoles fondasi mereka di sini jika mereka tiba di Raja Surgawi dari rumah Tao dalam waktu 100 tahun. Sekarang yang mereka lakukan adalah formula Wang Pin. Boom! Antara langit dan bumi, suara gemuruh pecah. Di antara dua sosok yang bolak-balik, mereka sangat marah. Itu saja untuk hari ini. Bambu Huajun montok dan penuh dengan atribut kayu. Bunga dengan warna berbeda memancarkan semangat pembunuh yang ganas. Ini adalah formula budidaya raja yang ringkas, 10.000 bunga Taoisme. Formula ini juga merupakan harta karun di gerbang bintang 9. Formula ini cocok untuk raja dan pejuang surgawi Taofu yang mengintegrasikan ki atribut kayu Taoisme. Seni Tao 10.000 bunga menggunakan ki atribut kayu Tao untuk mendorong kekuatan Tao mengembangkan berbagai bentuk bunga, yang meletus menjadi serangan tajam, berkerumun, atau dingin. Formula ini sangat terkenal di seluruh wilayah kuno yang lebih rendah. Dan Nanruksue mengolah Wang Pin Dao Jue, penyegelan es Tianyuan. Ini juga merupakan formula Wang Pin teratas di gerbang Nanyang. Ayah Nanruksue adalah Nan Xiangtian, kepala sekte Nanyang. Nan Xiangtian sendiri adalah Raja Tao tertinggi. Nanruksue bukan hanya putrinya, tetapi juga sosok wanita Tianzi Jiao yang paling menonjol di gerbang Nanyang dalam beberapa tahun terakhir. Tentu saja, dia sangat populer dalam budidaya kunci. Setelah mereka berbicara, mereka berhenti satu demi satu. Latihan semacam ini sendiri merupakan penguasaan satu sama lain dalam ujian. Tentu saja, tidak mungkin bertarung dengan senjata. Dua orang mundur. Long Xuanmei bertepuk tangan, kultivasi kedua saudara perempuan ini telah melonjak. Kita tidak perlu takut pada siapapun kali ini. Ketika Anda mencapai ranah Kaisar Taoisme, Anda dapat dianggap sebagai kelompok teratas di antara talenta di 4 ranah uji coba ini. Hua Junzu tersenyum dan berkata, saya baru saja membuka rumah Tao yang pertama. Saya khawatir Tianjiao dari 4 kekuatan emas telah membuka beberapa rumah Tao. Ranah Kaisar Taoisme, secara kasar dibagi menjadi 10. Dari 1 Daofu hingga 10 Daofu, semuanya dihitung sebagai satu bobot. Namun, membuka 1 Daofu jelas jauh lebih lemah daripada membuka 3 atau 5 Daofu. Bisa memainkan selusin dalam waktu singkat. Namun seiring berjalannya waktu, mereka yang membuka pemerintahan Tao pasti akan gagal. Ranah ini sangat intuitif. Kekuatannya dapat ditentukan oleh jumlah rumah Tao. Tentu saja itu juga ada. Ini adalah orang yang menang lebih banyak dengan lebih sedikit, tetapi orang seperti itu secara alami layak menyandang kata Tianjiao. Hanya ada sedikit orang seperti itu. Beberapa orang berkumpul dan berdiri di luar lembah. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada kakakmu. Sudah 10 tahun dan dia belum keluar satu kali pun. Akankah dia berhasil membuka Daofu? Xie Susu berkata dengan wajah penuh kerinduan. Nanruksue berkata dengan dingin, belum tentu. Terlalu sulit untuk membuka Daofu. Alasan mengapa dia bisa sukses adalah karena gerbang Nanyang telah menyiapkan beberapa bahan alam dan harta bumi untuknya, ditambah dengan Daodan, dan dia telah tinggal di Daowen Sifang selama beberapa waktu. Namun Muyun baru tiba di Sifang 10 tahun yang lalu. Dalam 10 tahun, sangat sulit untuk membuka Daofu. Namun, sebelumnya, Muyun menunjukkan kekuatan tempur yang kuat, yang juga membuat mereka merasa bahwa Muyun mungkin tidak putus asa. Saat saudaramu meninggalkan Bea Cukai, kita bisa pergi dari sini. Xie Susu berkata sambil tersenyum, hanya ada 20 tahun terakhir yang tersisa dalam percobaan. 100 tahun percobaan, terancam oleh krisis yang semakin meningkat. Untungnya, beberapa orang masih hidup. Setelah 20 tahun terakhir, semuanya berakhir. Aku tidak menyangka memang ada lubang di sini. Namun, ketika beberapa orang berkumpul untuk mengobrol, tiba-tiba terdengar suara.
Beberapa sosok datang dari kejauhan dan segera muncul di hadapan beberapa orang. Sosok-sosok tersebut terlihat cukup kuat dan gemuk, dan tidak hanya gemuk, tetapi juga penumpukan lemak di fitur wajah. Pemuda terkemuka, dengan jubah coklat lebar dan kulit putih, tampak besar 300 kg, dan wajahnya benar-benar tidak bagus. Zhu Chengying, melihat pemuda terkemuka, wajah mereka sedikit berubah. Zhu Chengying, dari lembah Wanyao. Lembah 10.000 iblis adalah kekuatan emas sejati di dunia naga yang mengejutkan, mengimbangi 10.000 umat Buddha. Selain itu, ada 5 ras hewan liar terkemuka di lembah 10.000 iblis. Naga singa terbang, klan Tianma bayangan merah, beruang Ciantian, klan gunung terbelah babi, ular perak raksasa. Kelima kelompok etnis ini menguasai lebih dari selusin kelompok etnis lemah di bawahnya. Mereka membangun lembah Wanyao dan menjadi kekuatan emas. Zhu Chengying berasal dari suku gunung yang terbelah babi. Orang-orang di keluarga ini terlahir gemuk dan jelek. Mereka tidak menganggap mereka jelek, tapi mereka menganggap mereka tampan. Namun, obesitas yang dialami masyarakat pegunungan terbelah babi bukan hanya menjijikkan. Mereka penuh dengan lemak, yang merupakan perwujudan kekuatan sejati. Zhu Chengying menyipitkan mata sambil tersenyum dan memandang ketiga wanita itu, Nanruk Sue, Bambu Huajun, dan Long Xuanmei. Melihat dengan mata telanjang, Xie Susu sangat kesal karena tidak ada asal-muasal di dalam hatinya. Ini semua adalah wanitanya. Apa yang dilihat Zhu Chengying? Babi membelah manusia gunung, dua cirinya. Pertama, enak. Kedua, bejat. Semua orang mengatakan bahwa sifat naga adalah seksual dan penuh nafsu. Tapi itu jauh lebih buruk daripada suku gunung yang terbelah menjadi babi. Kelompok babi ini, nafsu itu terukir di tulangnya. Saya tidak tahu berapa banyak wanita cantik yang dirusak oleh babi-babi ini setiap tahun di lingkaran naga yang mengejutkan. Zhu Chengying gemuk. Dia berdiri beberapa meter jauhnya dan memandangi ketiga wanita itu. Mereka memiliki gaya rok yang berbeda, baik memperlihatkan lengan atau kaki, tapi tanpa kecuali, ketiganya adalah yang terbaik. Zhu Chengying melihatnya, tapi itu adalah pertengkaran yang membuat mulutnya berair. Slot, Xie Susu memarahi secara diam-diam. Babi ini menjijikkan. Saat ini, Nanruk Sue berkata dengan dingin, Zhu Chengying, inilah yang kami temukan, dan kami telah tinggal di sini selama beberapa tahun. Anda tidak diterima di sini. Zhu Chengying sepertinya tidak mendengar kata-kata Nanruk Sue, tetapi melihat tubuh langsing dan mempesona Nanruk Sue, wajahnya yang cantik dan bergerak, tetapi pada kakinya yang ramping dan seperti batu giok. Itu sudah jelas. Apa yang kamu lihat? Xie Susu akhirnya tidak tahan dan berkata, dia, semuanya adalah wanitaku. Bunga-bunga terkenal itu punya pemiliknya, tahu. Mendengar ini, Zhu Chengying menatap Xie Susu dan berkata sambil mencibir, bukankah mudah bagi bunga terkenal untuk memiliki pemiliknya? Ketika sebuah kata jatuh, telapak tangannya menangkapnya. Kekosongan itu runtuh, dan kekuatan Tao yang mengerikan mengusir Xie Susu. Saat itu, Nanruk Sue dan Hua Junzu melawan Xie Susu satu demi satu. Boom, meledak dan berfluktuasi. Wajah Xie Susu berubah. Orang ini, aku benar-benar ingin membunuhnya. Bunuh pemilik bunga terkenal itu, dan bunga terkenal itu tidak memiliki pemilik. Zhu Chengying mencibir dan berkata, kamu hanya bertanya, beraninya kamu pamer di depanku. Xie Susu tampak jelek saat ini. Dia memiliki kekuatan paling rendah. Pada saat kritis, dua wanita harus melindungi diri mereka sendiri. Nanruk Sue dan Hua Junzu kedinginan saat ini. Mereka lebih marah pada Xie Susu daripada pada mereka. Xie Susu adalah laki-laki mereka. Di hari-hari biasa, mereka bisa melakukan apa saja pada Xie Susu, tapi orang lain tidak bisa. Zhu Chengying, menurutmu apakah kami akan takut padamu? Hua Junzu bersenandung, cepat pergi dari sini, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Setelah tiba di wilayah Daofu Tianjun, Hua Junzu dan Nanruk Sue dianggap termasuk yang kuat. Menghadapi Zhu Chengying, tidak seperti sebelumnya. Zhu Chengying berkata sambil tersenyum, saya enggan bertarung dengan kecantikan, tetapi kedua wanita cantik itu melindungi suami mereka seperti ini, yang membuat Zhu Chengying sangat sakit hati. Saya merasa sakit hati, tetapi saya akan menghancurkan bunganya. Mati, Nanruk Sue mendengus dingin sambil memegang pisau bulan sabit. Tubuhnya dikilat dan langsung dipotong dengan pisau. Kecepatannya sangat cepat, 10 kali lebih kuat dari 10 arah sebelumnya.
Bambu Huajun juga tidak berhenti. Dia dengan berani menembak, dan semua bunga bermekaran di sekelilingnya. Bunga-bunga itu langsung menembus udara seperti pisau tajam dan membunuh Zhu Chengying. Zhu Chengying tersenyum, memegang kapak besar dan memotongnya langsung dengan kapak. Kong, raungan rendah meledak. Zhu Chengying mengundurkan diri. Bagian selatan yang bisa dibunuh seperti salju, dan wajah cantik Huajun dan Zhu juga berubah. 3 rumah. Tao, Hua Junzu dan Nan Ruxue memasuki ranah Daofu Tianjun, tetapi mereka hanya membuka Daofu pertama. 2 rumah Tao lagi, itu kekuatan 20% lebih banyak. Aku tidak tega menghancurkan bunganya, tapi... Zhu Chengying berkata dengan bangga, kalian bertiga kulit wanita kecil, aku akan tidur. Sebagai putra kepala klan pegunungan yang membelah babi di lembah Wanyao, Zhu Chengying telah melihat terlalu banyak wanita sejak kecil. Wanita-wanita itu sering menertawakan dan menggodanya karena keburukannya. Namun pada akhirnya, dia menginjak-injak para wanita yang mengira dirinya adalah seekor katak dan ingin makan daging angsa, menghancurkan harga diri mereka, menganiaya dan menyiksa mereka hingga mereka pingsan. Cara ini telah dicoba berulang kali. Orang pegunungan yang terbelah babi itu gemuk dan jelek. Namun bakat dan keajaiban klan ini sama kuatnya. Tubuh gemuk itu bukanlah beban, melainkan energi yang sangat besar. Zhu Chengying melambaikan telapak tangannya dan berkata, kalian berempat, pergi dan bunuh kedua pria itu, jangan sakiti kulit gadis kecil itu. Aku cukup bahagia, dan aku akan memberimu kebahagiaan. Segera, 4 guru Tao yang datang bersama Zhu Chengying bergegas keluar pada saat yang sama, mata mereka bersinar. Long Xuanwu segera memarahi, bajingan, ketiga wanita ini adalah Xie Susu, apa urusanku? Antara memukul dan memarahi, Long Xuanwu telah membunuh secara langsung. Saya sudah tertutup di sini selama bertahun-tahun dan telah mencapai kesuksesan dalam kultivasi, tetapi saya sudah lama tidak melakukannya. Bertarung saja, siapa peduli? Long Xuanmei melindungi Xie Susu saat ini dan berkata, Xie Lang, jangan takut, aku akan melindungimu. Mendengar ini, Xie Susu tampak aneh. Makan makanan lunak memang nikmat sekali. Tapi, itu melukai harga diriku. Long Xuanmei menolak 4 pertanyaan Tao. Hua Junzu dan Nan Ruxue melawan Zhu Chengying. Xie Susu berdiri di samping dan mengepalkan tinjunya. Ayo, suaranya terdengar, agak lembut, tapi juga kurang momentum. Boom, pertarungan pecah. Zhu Chengying memiliki kapak yang sangat besar. Angin dan air naik saat dia mengayunkannya. Cahaya dari 3 kuil Tao muncul di sisinya. Hua Junzu dan Nan Ruxue telah bertengkar satu sama lain dalam beberapa tahun terakhir dan memiliki pemahaman diam-diam yang baik satu sama lain. Pada awalnya, kedua wanita itu mampu menghadapinya tanpa kehilangan pijakan. Namun lambat laun, nafas di tubuh kedua wanita itu tertahan. Masih ada kesenjangan antara 1 Daofu dan 3 Daofu. Harus dikatakan bahwa Bambu Nan Ruxue dan Hua Jun adalah wanita favorit di gerbang Nanyang dan gerbang Jiuxing. Namun Zhu Chengying juga merupakan kebanggaan keluarga pegunungan terbelah babi di lembah Wanyao. Mereka semua jenius. Dunia ini ditekan. Sekalipun 2 lawan 1, seiring berjalannya waktu, Bambu Nan Ruxue dan Hua Jun tidak dapat bertahan. Boom, momen yang tiba-tiba, Bambu Hua Jun menjual cacatnya, yang membuat Zhu Chengying membunuh dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian Nan Ruxue menyerang dari satu sisi. Aku sudah lama melihat tipuanmu. Zhu Chengying mencibir, menjabatnya dengan tangan kirinya dan langsung memotongnya saat ini. Kong, serangan Nan Ruxue berhasil dilawan. Zhu Junying langsung melemparkan kapaknya ke Zhu Junying. Bang, ledakan yang memekakkan telinga. Tubuh Bambu Hua Jun mundur dan jatuh ke lembah. Bumi bergetar dan bebatuan pecah. Bambu, Xie Susu menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Sosoknya bergegas menuju lembah dan buru-buru menggaruk di antara kerikil hingga menemukan tubuh Bambu Huayun. Bambu, dia menarik bambu dari reruntuhan, dan Xie Susu mengendus dan menghela napas lega. Hua Junzu bangun perlahan dan berdiri dengan kuat. Bangunlah, saya tidak. Xie Susu mengambil Hua Junzu dan berkata, saya sudah besar. Bagaimana saya bisa membiarkan wanita saya memblokir pisaunya untuk saya? Hua Junzu memandang Xie Susu dan berkata perlahan, kalau begitu pergi. Ah, Hua Junzu berkata dalam hati, kalau begitu, minggir. Bang, dan saat itu juga, terjadi ledakan. Sesosok tubuh jatuh dari langit dan jatuh ke bumi. Itu selatan seperti salju.
Selatan seperti salju, tubuhnya jatuh ke tanah, dan sudut mulutnya mengeluarkan darah. Meskipun terdapat 1 Daofu hingga 10 Daofu, semuanya disebut sebagai wilayah penting Kaisar Daofu, masih terdapat kesenjangan antara 1 Daofu dan 3 Daofu. Zhu Chengying gemuk dan jelek, tapi kekuatannya sangat bagus. Pada saat ini, Zhu Chengying berdiri di udara, menghadap ketiga orang itu, dan mencibir, 2 kulit wanita kecil, apakah itu sepadan dengan senjata ibu seperti itu? Berlindung pada saya jamin Anda akan mendapatkan khotbah yang lebih mendalam dan sumber daya budidaya tingkat tinggi di masa depan. Hua Junzu bersenandung, menjijikkan. Apa yang kamu bicarakan? Zhu Chengying tampak kedinginan. Aku bilang kamu menjijikkan. Hua Junzu bersenandung, saya setuju dengan susu. Apa yang kamu tahu? Babi. Kata babi terlontar keluar. Wajah Zhu Chengying bahkan lebih suram dan mengerikan. Kata babi sering digunakan untuk mengutuk orang, dan suku gunung yang terbelah dibenci oleh kelompok etnis lain. Namun, dengan kekuatan etnisnya yang kuat, klan pegunungan yang membelah babi memiliki status yang sangat tinggi di antara 5 pemimpin dari 10.000 lembah iblis. Mati, Zhu Chengying bersenandung, mereka berdua bisa hidup, tapi kamu harus mati. Ketika kata-kata itu jatuh, Zhu Chengying memegang kapak di kedua tangannya, langsung memutar kapak dan memotongnya 10 kali 100 kali. Bayangan kapak yang luar biasa jatuh dari langit dan bersifat mematikan. Segera di sekitar tubuh bambu Huajun, kelopak bunga menyebar dan berubah menjadi lautan bunga, yang mengalir deras. Bang-bang, namun, saat bayangan bunga itu bertabrakan dengan bayangan kapak, bayangan itu pecah satu demi satu. Kesenjangannya tidak kecil, melihat bayangan kapak Dao-Dao menuju bambu Huajun, wajah cantik Xie Susu berubah. Berdiri di belakang Hua Junzu, dia dengan jelas melihat pakaian merah berlumuran darah di belakang Hua Junzu, dan kekuatan Tao di rumah Tao bergetar. Bambu Huajun hanya bertahan. Bambu, Xie Sushuhan tidak takut mati. Tubuhnya terangkat ke udara, memegang 2 loh batu di tangannya, dan menyapa bayangan kapak. Buku-buku, Nanruksue tidak jauh dari situ menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Xie Susu bertanya kepada alam 8 trigram bagaimana dia bisa menahan serangan Kaisar Tao. Orang ini ingin mati. Hua Junzu juga cantik dan jelek, dan berteriak, pergi. Xie Susu bersenandung, bagaimana aku bisa melihatmu mati di depanku? Boom, bayangan kapak datang. Raungan yang mengguncang bumi bergema di langit. Nanruksue, Long Xuanwu dan Long Xuanmei semuanya tampak jelek. Saat ini, lembah bumi terus runtuh dan runtuh, menimbulkan debu di tanah. Lama, di reruntuhan bumi, Hua Junzu dan Xie Susu bergantung satu sama lain. Postur montok Hua Junzu ditahan di pelukan Xie Susu. Mati, saya tidak menyangka akan begitu nyaman memegang bambu setelah saya meninggal. Tapi ketika orang mati, mereka pergi ke dunia lain, bukan? Haruskah dia berhenti melukai pinggangnya? Apakah kalian berdua sudah muak? Saat ini, suara 2 orang terdengar di belakang mereka. Melihat tubuh panjang langsing pria yang tertiup angin, rambut pria itu terbungkus rapat dan tubuhnya tidak digerakkan. Xie Susu tertegun dan berkata, mengapa kamu mati? Jika kamu tidak dapat menerobos, kamu gila. Kamu pergi. Hua Junzu segera mencubit Xie Susu dan bersenandung, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saat ini, Xie Susu menatapnya. Zhu Chengying masih berdiri di udara, tapi matanya menatap Mu Yun di belakangnya. Tidak mati, diblokir oleh Mu Yun. Saudaraku, kamu. Pada saat ini, di kejauhan, Zhu Chengying berkata dengan dingin, tanpa diduga, ada Raja Surgawi Tao yang bersembunyi. Mu Yun memandang Xie Susu dan Hua Junzu dan berkata, kalian berdua lelah berpindah ke tempat yang aman. Biarkan aku mencobanya. Xie Susu buru-buru berkata, Saudara Gembala, apakah kamu benar-benar sudah sampai di tanah Raja Surga Daofu? Mu Yun mengangguk ketika mendengar pidatonya. Xie Susu sangat bersemangat. Postur itu, entahlah, mengira dia telah mencapai ranah Kaisar Taoisme. Xie Susu segera membawa Hua Junzu dan mendatangi Nanruksue. Dia membantu kedua wanita itu dan segera bersembunyi jauh. Mu Yun melihat postur gemuk dan kepala babi Zhu Chengying dan mengepalkan tinjunya. Luangkan waktu untuk membuka rumah Tao, dan, kebetulan, renungkan peningkatan beberapa cara setelah Anda tiba di Raja Surgawi dari rumah Tao. Pada saat yang sama, ini juga merupakan cara untuk menguasai sebuah rahasia. Segera setelah saya keluar,
ada sebuah rumah besar Tao yang bisa membunuh saya. Itu sangat saya sukai. Sambil memegang kapak di kedua tangannya, Zhu Chengying mencibir, saya tidak tahu dari mana asalnya. Saya tidak tahu apa langit dan bumi itu. Tapi Mu Yun berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu apakah langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Saya belum tahu. Mati. Dalam sekejap, Zhu Chengying memutar kapak dengan kedua tangannya, dan bayangan kapak muncul ke seluruh dunia. Baru saja, pola inilah yang mengalahkan bambu Huayun dan Nanruksue satu demi satu. Lihat bahwa di seluruh langit bayangan kapak, atau rotasi, atau pemotongan lurus, atau pemotongan horizontal, atau pemotongan vertikal, membunuh satu demi satu. Mu Yun memiliki ekspresi yang sama. Dia melangkah keluar dan berdiri dengan tangan ke bawah, satu langkah di udara, menghadap bayangan kapak di langit. Kong-kong, setiap dentang terdengar pada saat ini. Kekuatan Mu Yun meledak di sekujur tubuhnya. Di permukaan tubuhnya, tampak ada cahaya bintang yang mengembun sedikit demi sedikit dan terus mengembun. Saat cahaya bintang menutupi lapisan tinta, ia berubah menjadi pelindung bintang untuk melindungi seluruh tubuhnya. Armor bintang, suara samar Mu Yun terdengar, dan cahaya bintang memadat dan berkumpul. Kong-kong, pada saat ini, bayangan kapak, yang awalnya meledak ke selatan seperti kepingan salju dan bambu, menabrak permukaan Mu Yun dan mengeluarkan suara dentang, lalu runtuh dan menghilang. Melihat pemandangan ini, beberapa orang tampak tercengang. Xie Susu berkata dengan takjub, apakah itu diblokir? Di dekatnya, Hua Junzu dan Nanruksue juga terkejut. Kedua wanita itu tahu bahwa Zhu Chengying sangat kuat. Namun tanpa diduga, Mu Yun langsung memblokir serangan Zhu Chengying dan langsung menahannya. Saat ini, Mu Yun menepuk tubuhnya. Baju besi bintang di permukaan tubuh terlihat bersinar, membuatnya seperti dewa bintang dan berdiri di udara. Nyaman, Mu Yun tersenyum. Meteorologi, volume 5. Ini juga merupakan volume terakhir yang berhubungan dengan wilayah Daofu Tianjun. Teknik ini awalnya merupakan formula Tao yang diwarisi oleh Aula Bintang pada zaman kuno. Pada awalnya, budidaya Mu Yun jilid pertama hingga keempat mencatat bahwa hal itu bermanfaat bagi peningkatan dan pengoperasian kekuatan Tao serta promosi seni bela diri. Namun alat serangan seni meteorit sebenarnya tidak kuat. Dibandingkan dengan rumus pedang angin ekstrim dan rumus naga giok darah, semuanya lebih rendah. Namun, ketika Mu Yun keluar dari kuil Tao dan mulai berlatih jilid kelima, sepertinya dia telah membuka kotak ajaib baru. Jilid kelima ini adalah jilid meteorologi yang sungguh menakjubkan. Bintang-bintang mengintegrasikan kekuatan dan fisik Tao. Serangan, pembunuhan, dan pertahanan yang bisa mereka lakukan bisa dikatakan kelas 1 dan luar biasa. Selain itu, dengan membuka Daofu dan menyatukan kekuatan Tao Daofu, Mu Yun menemukan semangat Tao-nya sendiri. Melahap, ini bukanlah fagositosis darah, tetapi efek fagositosis dari kekuatan Tao Mu Yun sendiri. Sifat menelan kekuatan Tao berbeda dengan kemampuan menelan darahnya sendiri. Bayangkan, menyerang dan membunuh musuh. Serangan lawan bertabrakan dengan serangan kekuatan Tao miliknya. Kekuatan Tao tidak hanya memiliki kekuatan penghancur yang kuat, tetapi juga dapat melahap kekuatan Tao lawan. Taoisme ibarat pisau. Saat pisau lawan terbunuh, pisau Mu Yun tidak hanya keras, tapi juga bisa melahap pisau lawan. Dan Mu Yun merasa samar-samar. Mungkin Anda bisa membuka lebih dari 100 Daofu sendirian, dan kekuatan menelan atribut akan lebih berubah. Tentu saja, dia baru saja membuka pemerintahan Tao. Kekuatan Tao dalam pemerintahan Tao memiliki atribut menelan, yang hanya merupakan tahap perkembangan awal. Apakah hal itu benar-benar bisa berubah tergantung pada masa depan. Namun, Mu Yun tidak terburu-buru. Sekarang melangkah ke Raja Surgawi Daofu, itu adalah level yang benar-benar baru. Dalam perjalanan menuju tanah suci jalan ini, masuklah ke dalam rumah. Di dunia baru yang luas ini, bumi pada akhirnya bukanlah seekor semut mold. Zhu Chengying mengerutkan kening dan menatap pemuda di depannya. Saat ini, ia juga melihat bahwa pemuda itu tidak sederhana. Dengan kapaknya, selatan seperti salju, dan Hua Junzu tidak dapat menahannya sama sekali, tetapi pemuda itu berdiri di sana dan langsung memblokirnya. Mu Yun memandang Zhu Chengying, tersenyum dan berkata, buka 3 rumah Tao, dan kekuatan seranganmu seperti ini. Tidak lebih dari ini. Zhu Chengying sangat marah. Roh jahat teror segera muncul. Aku mencincangmu. Ketika satu kata diucapkan, roh jahat teror sangat besar dan ganas. Boom,
Boom! Ledakan besar terus berlanjut. Seluruh tubuh Mu Yun naik turun, dan cahaya baju besi bintang mengembun lagi. Pada saat yang sama, tangannya diikat dan dicetak, dan kekuatan Tao melekat pada kekuatan bintang, yang berubah menjadi pedang bintang. Pedang bintang, sepatah kata untuk diminum, pedang itu meraung. Kekuatan pedang yang mengerikan menusuk Zhu Chengying saat ini. Kong! Kapak itu bertabrakan dengan pedang. Tubuh Zhu Chengying sedikit gemetar. Tapi kemudian tubuh Mu Yun mendekat. Telapak tangan terkepal, berubah menjadi kekuatan kepalan tangan dan ditutupi oleh cahaya bintang. Jelas, ini juga berasal dari perut kembung. Sebuah pukulan mengenai kepala gemuk Zhu Chengying. Sangat cepat, wajah Zhu Chengying berubah dan dia hanya ingin melawan, tapi Mu Yun terlalu cepat. Satu pukulan, jatuhkan, bang! Sebuah ledakan besar terjadi saat ini. Seluruh tubuh Zhu Chengying terlempar mundur ratusan kaki, menghantam tanah dan menggulung debu. Kecepatan Mu Yun melonjak ekstrim lagi. Dia muncul di depan Zhu Chengying dan langsung meninju dan memukulnya lagi. Tubuh gemuk Bang Zhu Chengying naik turun, langsung terkena tinju demi tinju Mu Yun dan terus berguling. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar tercengang. Saudaramu, Pendeta Tao, begitu mendominasi. Ekspresi Xie Susu tampak membosankan. Ini luar biasa. Zhu Chengying, Zhu Chengbang. Palu yang meledak tanpa kekuatan untuk melawan. Apakah kamu merasakannya? Mu Yun menyebut Zhu Chengying dengan satu tangan dan berkata dengan tenang, ada kesenjangan besar antara kamu dan aku. Saat ini, kepala Zhu Chengying benar-benar bengkak seperti kepala babi. Ini mengerikan. Mu Yun sangat buruk. Zhu Chengying bergumam, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mu Yun segera berkata, menindas orang lain. Aku paling menyukai orang sepertimu. Membunuh mereka tidak memiliki beban psikologis. Postur gemuk Bang Zhu Chengying terlempar ke tanah. 4 guru Tao yang datang bersama Zhu Chengying tiba-tiba mengubah wajah mereka dan menyingkirkan keterikatan Long Xuanwu dan Long Xuanmei. Mereka mundur dan ingin melarikan diri. Jangan khawatir, Mu Yun berkata, pergi dan panggil seseorang. Temukan jenius lain dari klan Gunung Pembelah Babi. Aku akan menunggumu di sini. Dalam waktu kurang dari sehari, aku akan membunuh Zhu Chengying. Ketika Mu Yun mengatakan ini, orang-orang itu tidak ragu-ragu dan lari dengan cepat. Long Xuanwu dan Long Xuanmei datang satu demi satu. Melihat Mu Yun, Long Xuanwu berkata dengan takjub, saudaramu, apakah kamu benar-benar telah mencapai alam kaisar Taoisme? Ya, Long Xuanwu mengayunkan tinjunya. Betapa marahnya, betapa marahnya. Awalnya saya baru bertemu Mu Yun. Mu Yun hanya berada di alam bintang 7, lalu mencapai alam 9 istana, dan kemudian alam 10 persegi. Hasilnya sekarang, melampaui dirimu sendiri. Dia telah menjadi kaisar Taoisme. Orang ini, kecepatan kultivasinya terlalu buruk, bukan? Bambu Ruh Huajun dan Nanruksue tiba di Raja Surgawi Daofu dari 10 tempat. Long Xuanwu iri, tapi hatinya tidak iri. Kedua wanita ini adalah talenta paling menonjol di gerbang bintang 9 dan gerbang Nanyang. Kakak laki-laki tertua, Long Xuanzeng, adalah pemimpin seluruh keluarga naga. Sekarang, sebagian besar kakak laki-laki tertua juga telah menjadi kaisar Taoisme. Tapi kecepatan Mu Yun dalam mencapai rumah Tao begitu cepat sehingga dia langsung mengalahkan Zhu Chengying. Pada saat ini, Xie Susu melangkah maju dan berkata dengan serius, Zhu Chengying ini, orang bejat, telah menyakiti banyak wanita di kerajaan naga dan membunuhnya. Long Xuanwu mengangguk satu demi satu. Jika Mu Yun tidak melakukannya, hari ini, putri ketiga Nanruksue harus disakiti oleh Zhu Chengying. Sebagian besar masyarakat suku Gunung Belah Babi sangat alami. Mu Yun berkata sambil tersenyum, jangan terburu-buru, ini umpan. Long Xuanwu terkejut dan berkata, saudaramu, apakah kamu benar-benar akan menunggu di sini? Tentu saja, Mu Yun tersenyum dan berkata, dalam 20 tahun terakhir, saya tiba di rumah Raja Surgawi Tao dan terus membuka rumah Tao. Saya akan meluangkan waktu, tetapi inilah waktunya untuk mengasah kekuatan saya. Tianjiao masa kini dengan kekuatan emas tepat untukmu. Mu Yun mungkin mengerti, dunia naga yang mengejutkan, dunia Changxuan, dunia Tianluo, dan dunia Wuling. Di 4 alam ini, Tianjiao kontemporer teratas di antara kekuatan perunggu utama adalah kekuatan Nanruksue dan Huajunzu, yang dapat mencapai Tianjun Daofu atau akan mencapai Tianjun Daofu.
Tianjiao yang benar-benar luar biasa berasal dari kekuatan emas. Zhu Chengying cukup bagus, tapi tidak terlalu kuat. Dalam hal ini, tantang talenta yang sangat kuat dan lihat bagaimana Anda membandingkannya dengan mereka. Zhu Chengying sedang bingung saat ini, terbaring di tanah dengan tubuh ratusan kilogram. Itu tampak seperti gundukan kecil. Mu Yun langsung melarangnya dan mengabaikannya. Datanglah ke lembah. Lembah sebesar itu penuh dengan retakan. Mata Mu Yun tertuju ke tengah kolam. Pohon surgawi Wudao, batang yang layu sudah tidak bernyawa. Telapak tangan Mu Yun dilambaikan, dan pola Tao dipadatkan. Ia membungkus air kolam dengan pohon pencerahan. Pohon-pohon pinus yang mati menghilang. Zhu Tiantu, pohon pencerahan dan kolam muncul tidak jauh dari pohon dunia. Mereka yang dapat memberi jalan kepada 6 bidang kolom Tao, platform Tao, laut Tao, pertanyaan Tao, rumah Tao, dan Kaisar Tao dapat meningkatkan persepsi mereka dalam integrasi pengembangan diri dan membantu orang memimpin arah jalan. Pohon pencerahan ini sungguh ajaib. Sangat disayangkan mati di sini. Pohon dunia adalah akar dari semua pohon. Tampaknya pohon surgawi Wudao di sini akan sama kuatnya dengan pohon Yuan Tao yang tak ada habisnya. Pohon pencerahan menghilang. Long Xuanwu dan Xie Susu memandang Mu Yun dan tidak bertanya apapun. Kini, terlihat jelas bahwa Mu Yun memiliki asal-usul yang baik dan bakat yang luar biasa. Tidak ada salahnya berteman dengan orang-orang seperti itu. Setiap orang mempunyai rahasianya masing-masing. Mereka seharusnya tidak bertanya, tentu saja tidak lebih. Di luar lembah, beberapa orang berdiri diam. Long Xuan berkata pada siang hari, ada beberapa karakter luar biasa di klan gunung yang terbelah babi. Mereka semua akan menjadi pembawa tripod dari klan gunung yang terbelah babi di masa depan. Zhu Chengying, hampir tidak ada satu, tapi ada 3 orang lainnya yang sangat kuat. 3 lainnya, Zhu Chengcheng, Zhu Chengyu. Mendengar ini, Mu Yun diam-diam melafalkannya. Bagian selatan seperti salju, dan bunga serta bambu mengangguk.